Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, ketimpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini gitu ya, kita akan melanjutkan pembelajaran atau kajian kita ya. Insyaallah ini pertemuan ke-4 ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi untuk yang baru bergabung, Pak Gun ya? Apa udah ikut ya? Belum? Nah, insyaallah alhamdulillah ya. Jadi kalau ada yang terlewat, Pak Gun bisa ngelihat di YouTube-nya insyaallah. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ketiga itu sengaja saya upload biar Bapak-bapak yang lainnya bisa ikut belajar juga, atau kalau mungkin yang lupa bisa melihat lagi ya. Jadi pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang apa? Ahsanul amal ya, amal terbaik gitu kan. Yang kedua apa? Apa? Hakikat? Bukan. Apa? Khosyatul insan ya. Ada berapa? Lupa ya. Hajatul udhiyah kan? Kebutuhan jasmani kita kan? Kayak makan, minum, istirahat dan sebagainya. Kemudian apa? Goriza, naluri ya. Naluri ada berapa? 3. Apa yang pertama? Gorizatul baqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Kemudian gorizatut tadayun sama gorizatun nau itu ya. Kemarin sudah kita bahas. Yang 2 minggu lalu apa? Akal, betul ya. Akal ya. Kemarin apa? Orang gila gitu ya. Yang ingat orang gila ya. Orang gilanya. Jadi kemarin itu luar biasa ya, apa pembahasannya itu ya. Jadi kita diajak berpikir sama guru kita Ustadz Usman Zain gitu ya. Bagaimana ternyata orang gila itu ya memang nggak berakal gitu ya. Maksudnya ya akalnya dicabut sama Allah gitu ya. Dan apa? Nggak dicatat kan ya. Sehingga kalau mau nggak dicatat, jadi tapi kan nggak ada yang mau gitu ya. Baik, insya Allah hari ini Bapak-Bapak jamaah kita akan bahas tentang, ada yang ingat nggak? Di flyernya kan sudah ditulis apa tuh? Thoriqul Iman. Apa Thoriqul Iman? Ya nanti kita dengar ya dari beliau gitu ya, dibahas seperti apa, apa namanya, mungkin nanti yang perlu diperhatikan atau yang perlu diingat materinya, kemudian sehingga nanti ketika kita pulang kita bawa paling nggak oleh-oleh gitu ya. Kemudian juga untuk kedepannya mungkin ketika memang menurut Bapak kajian ini tuh bermanfaat, Bapak bisa ajak yang lain gitu ya. Tangga yang lain, teman-teman kita, saudara kita, sehingga nanti beliau pun atau mereka pun tercerahkan gitu ya dengan pembahasan kita sehingga bisa merubah gitu ya, merubah pola pikir kita dan pola sikap kita. Mungkin itu dari saya awalan ya, untuk selanjutnya kita atau kami persilahkan kepada Ustadz Usman Zain selaku pemateri, pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa ba'du. Hadratil kiram rahimakumullah, jamaah Majlis Fikru Mustanif, jamaah Majlis Izzatul Islam. Ya. Alhamdulillah diingatkan kembali kita bermuajahah di majelis kita, kajian rutin atau biasa dibilang rutinan, ya. Kamis malam Jumat, Sayyidul Ayyam, hari-hari terbaik, ya. Di dalam satu minggu itu Jumat dimulai ba'da maghrib sampai menjelang maghrib lagi. Ini adalah hari-hari terbaik, waktu-waktu terbaik, digunakan dengan amalan-amalan yang terbaik, insya Allah. Sebelum kita lanjut, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan majelis kita, agar Allah membukakan kemudahan bagi kita semua dan memberikan keistiqomahan bagi kita, juga melembutkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya kita lanjutkan. Sudah pertemuan keempat. Sudah berapa lama berarti? Kan 2 pekan sekali. Enggak gitu juga, kan kita mulainya sebelum Ramadan. Ya. Agak lama itu. Yang jelas ini pertemuan keempat. Ini termasuk majelis yang tartib nih. Tartib maksudnya tertib materinya. Yang pertama tadi sudah dibahas khasiatul insan, ahsanul amal, agar kita tidak keliru dalam melakukan amal, ya, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, atau diniatkan bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Terus khasiatul insan, kita bicara mengenai potensi manusia atau potensi kita, apa yang kita miliki, punya apa kita itu. Terus khasiatul insan, akal itu termasuk khasiatul insan juga, ya kan? Karena khasiatul insan itu ada 3 Pak ya. Yang pertama hajatul udawiyah, kebutuhan fisik. Yang kedua gharizah naluri, ya, naluri yang dimiliki oleh manusia. Tapi kan pada dasarnya ternyata bukan cuma manusia yang punya gharizah, hewan juga punya. Dan hajatul udawiyah juga sama, kebutuhan fisik hewan juga punya kan?
Ya hewan juga butuh makan, butuh minum kan? Butuh istirahat nggak? Iya, sama kayak gitu. Dan khasiatul insan yang ketiga itu adalah at-tafkir. At-tafkir atau konsekuensi berpikir atau hakikat berpikir, kita sudah selesaikan satu pertemuan full. Nah, udah tuntas itu. Dari ketiga, nah ini udah paham ini. ini diberikan 3 lagi. Entah kebetulan atau dipikirkan, ini nggak tahu. Ini khasiatul insan. Ada hajatul udawiyah, ada goriza, ada tafkir. Kita bicara masalah potensi manusia. Jadi manusia itu ya kita itu punya 3 potensi. Yang pertama kebutuhan fisik karena kita butuh makan. Ya, cirinya adalah kita butuh makan. Hajatul udawiyah itu butuh makan, butuh kebutuhan fisik lah. Yang kedua goriza itu naluri. Kita tuh punya naluri. Ya, kita punya naluri keturunan, naluri beribadah atau takdis, mensucikan, ada naluri mempertahankan diri. Udah itu aja ya. Kemudian kita punya potensi yang ketiga yang tidak dimiliki oleh selain manusia, yaitu hewan misalkan. Hewan itu butuh makan, butuh minum, dan butuh istirahat. Punya gorizah juga hewan, dia karena berkembang biak. Nah, kalau ke hewan ngomong berkembang biak benar. Karena hewan berkembang biak sampai hari ini ada gitu ya, ayam, kambing, sapi, burung, ular dan seterusnya. Dia punya hajatul udawiyah, mereka juga punya goriza. Goriza itu yang paling nampak pada mereka oleh kita itu adalah naluri untuk mempertahankan diri dan naluri untuk berkembang biak atau goriza tunau. Cirinya apa? Ya buktinya masih ada anak-anak ayam, ya kan? Ada anak-anak kambing, dan mereka persis untuk berkembang biak pasti akan mencari pasangannya. Ya Pak, iya Pak? Ya. Ya. Ada nggak yang nggak mencari pasangannya? Ada nggak hewan yang berkembang biak tanpa perlu pasangannya? Ada. Hah? Oh, hebat banget ini. Ada yang tahu hemafrodit di sini. Sebagian nggak ngerti apa hemafrodit. Hemafrodit itu berkelamin ganda. Nah, berkelamin ganda. Kayak apa? Keong. Keong hemafrodit nggak? Kok bingung kayak bingung? Udah gini aja. Gimana caranya bedain keong cowok sama keong cewek? Ayo. Bingung dia. Bukain roknya. Nggak pakai rok. Kalau dibukain roknya. Kenapa? Lah iya, bedainnya gimana coba? Kan bercangkang semua keong itu. Emang kulit cangkangnya beda? Apa garis-garisnya? Oh, yang satu berotot, yang satu gemulai gitu. Gak nyangka mau ditanya keong katanya. Iya kan pertanyaannya. Setiap hewan yang mau berkembang biak pasti dia akan mencari pasangannya. Keong begitu nggak? Iya. Keong hemafrodit nggak? Hemafrodit ya. Kalau ada 2 keong jantan semua, maka yang satu berubah jadi betina. Gimana caranya? Bagaimana bisa ngalah? Suitan dulu dia. Lu gua nggak mau. Dan seterusnya. Ada yang begitu? Enggak. Naluri ya. Nanti itu bicara masalah lain mengenai qadar. Kalau ada pembahasan qada wal qadar. Akan bicarakan di sana rinci mengenai bagaimana itu terjadi. Tapi yang jelas hewan itu ketika mau berkembang biak dia pasti ada pasangannya, ya. Kecuali hewan bersel satu, ya amuba, kuman dan seterusnya, dia membelah diri. Nah itu juga qadar. Tapi yang berkaki
atau yang bersayap itu mesti cari pasangan, ya. Ikan juga sama nyari pasangan. Dia nggak berkaki, nggak bersayap. Yang jelas hewan itu punya hajatul udawiyah, punya gorizah, minus berpikir. Tidak ada satupun hewan yang berpikir. Itu aja ya. Nah, 3 pertemuan kemarin, terutama yang kemarin, 2 yang kemarin mengenai hajatul insan dan hajatul udawiyah, gorizah dan tafkir, sebenarnya semua itu kita bicarakan sebagai awalan untuk mengetahui siapa kita dan bagaimana kita. Kita punya apa aja sih? Kita punya potensi. Buat apa potensi itu? Hari ini kita bicarakan. Nah, materi berikutnya adalah Thoriqul Iman. Kenapa Thoriqul Iman didahului dengan membicarakan potensi manusia? Kenapa? Karena kita akan gunakan seluruh potensi yang ada itu untuk meraih keimanan dengan cara keimanan yang seharusnya diraih oleh setiap manusia. Gitu. Dari sini kita punya tujuan misalkan. Tujuannya mau kemana, Pak? Insya Allah ke surga. Yang di sini yang dekat-dekat aja, Pak, itu ke Medan ke, gitu, Surabaya, Jakarta. Artinya kita mau ke satu tujuan. Tujuannya kemana? Ke Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wah, butuh alat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita kalau mau mencapai tujuan, kita mau menuju ke sebuah tujuan, maka kita butuh alat untuk mencapai tujuan itu. Kalau nggak ada alatnya, kita pakai apa? Itu pun alat. Ya, berarti alat untuk mencapai tujuan, alat untuk ke Jakarta itu ya jalan kaki, ya pakai kaki. Kaki itu alat maksudnya. Kaki itu alat, alat untuk berpindah. Tapi kalau dari sini ke Jakarta jalan kaki, waduh, ya deket gitu loh, dekat bagi yang dekat mah. Iya, kita butuh alat dari sini ke Jakarta, jalan kaki. Tapi karena kita bukan hewan, kita punya tadi ya potensi yang ketiga, yaitu apa? At-tafkir, punya kemampuan berpikir yang sudah kita kupas di pertemuan kemarin. Dengan berpikir itu, manusia melihat fakta, kemudian digabungkan dengan maklumat, akan menghasilkan kesimpulan. Sini ke Jakarta, bisa paling banter jalan kaki. Kan fakta itu, sini ke Jakarta, terus pakai kaki. Dipikir kan? Dihubungkan. Berapa lama sampainya? Capeknya nggak kebayang itu. Nah, makanya dengan itu ada kesimpulan, menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pakai kendaraan. Nah, kendaraan itulah alat namanya. Kaki juga alat untuk mencapai ke sana. Cuman agak lama. Ya udah pakai alat. Alatnya apa? Motor, terus mobil, terus sepeda. Kepikiran ke Jakarta pakai sepeda. Oke, sepeda. Terus kereta, kenambo berarti ya. Bis. Yang kesemuanya itu adalah alat untuk kita dari sini menuju Jakarta. Kita nyampe nggak? Nyampe insya Allah. Kalau nggak ada hal-hal lain, insya Allah nyampe. Jadi intinya adalah kalau kita mau menuju ke suatu tujuan, maka kita gunakan alat untuk mencapai tujuan itu. Alat yang ada. Begitu pula dengan Thoriqul Iman. Thoriqul Iman itu juga butuh alat. Ya. Secara fitrah. Nah, secara fitrah alat itu, fitrah itu apa ya bahasanya? Secara alami. Nah, secara alami iman itu adalah sesuatu hal yang fitrah. Yang orang atau manusia, setiap insan, setiap manusia itu pasti akan merasakan bibit-bibit keimanan lah.
Apa bibit keimanan? Bahasa apa itu? Ya, akan ada. Yang kemarin sudah kita bahas. Bahwasanya manusia punya gorizah. Salah satunya adalah gorizah tadayun. Yang ada hubungannya sama keimanan dong. Gorizah tadayun. Tadayun itu kemarin kita bicarakan bahwa gorizah tadayun itu adalah naluri untuk mensucikan sesuatu. Begitu. Bahwa orang yang menyembah leluhur itu adalah gorizah tadayun. Bahwa orang yang menyembah hewan, ada nggak yang menyembah hewan? Ada, itu goriza tadayun. Orang nyembah matahari, goriza tadayun. Orang nyembah Ratu Kidul juga itu goriza tadayun. Manifestasi atau perwujudan dari goriza tadayun. Berarti beriman itu adalah hal yang fitrah, gitu maksudnya. Bawaan orok. Kayak orang Banten mah. Mana yang orang Banten di sini ya? Kalau orang Banten kan bawaan orok ini mah. Emang sejak dari lahir manusia itu fitrah untuk mengimani sesuatu, begitu. Makanya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menyembah sesuatu. Pasti menyembah. Meskipun namanya goriza bisa muncul, bisa tidak. Gitu ya. Begitu pula dengan keimanan. Karena fitrah, maka nggak boleh. Iman itu dibiarkan sesuai fitrahnya saja. Karena manusia punya alat. Nah, alatnya sudah kita bicarakan kemarin. Ada goriza, ada hajatul udawiyah, dan ada at-tafkir. Dan alat untuk mencapai keimanan yang sahih, keimanan yang kuat, yang kokoh, yang rojih, yaitu dengan pertimbangan apa? Bahasan kemarin, at-tafkir. Nah, di dalam at-tafkir itu kita mengetahui kedudukan akal. Karena tafkir itu, berpikir itu adalah aktivitas. Kemarin udah clear belum sih? Hah? Siapa yang udah? Ini harus clear dulu. Kalau nggak clear ya ditonton lagi aja. Diulang lagi. Nah, itu pentingnya ya. Ya lebih mudahnya itu ada media, dilihat lagi. Ngomong apa sih tafkir teh, kesimpulannya apa sih? Kok nggak ngerti-ngerti, dilihat lagi aja. Siapin aja kuota. Kalau nggak download aja. Bisa download nggak? Oh bisa. Ya di download kan bisa di ini. Karena ada salah satu santri al-fakir juga rajin banget dia downloadin dia. Dia downloadin dan dia dengerin gitu. Tapi bener ada hasilnya gitu. Ketika belajar didiskusikan itu nyambung ketika dibicarakan. Oke. Kemarin kita bicara masalah at-tafkir atau berpikir. Berpikir itu adalah aktivitas. Dan ternyata di dalam berpikir itu ada aktivitas menghubungkan antara fakta dengan maklumat atau informasi. Nah, menghubungkan itulah yang dimaksud dengan akal. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui yang dimaksud akal itu apa sih? Ya, ternyata yang dimaksud akal adalah kemampuan menghubungkan fakta dengan maklumat. Itulah akal. Kemarin juga sudah kita kupas, orang gila itu tidak bisa menghubungkan fakta dengan maklumat. Gitu. Dia telanjang. Kalau kita mah malu. Kalau dia enggak. Dia diajari sama kita. Yuk malu, kitanya yang malu kan? Dikasih pakaian, dipakai nggak? Atau dipakein gitu. Kira-kira ketika melorot, dibenerin atau dibiarin? Nah itulah, ketika ada fakta baru, karena tidak bisa menghubungkan, nah ketiadaan akal itu, maka dia ya lost aja begitu. Nah itulah kedudukan akal di situ. Tapi kalau kita beda lagi kan? Kita gitu juga apa? Oh enggak, no? Iya. Bahkan ketika ada ingus, oh maaf, oh bahasnya kayak gini sih. Loh iya, ini kan yang umumnya kan begitu. Malu nggak Pak? Dibiarin. Nemen amat tuh Pak kalau dibiarin. Gila nih. Loh iya, itu pun hal yang seperti itu aja kita minimal diseka, terus setidaknya dibuang atau gimana caranya supaya karena itu geli gitu ya, dibuang dan seterusnya. Itu kan fakta. Malu ketahuan orang ya dibuang, dibersihkan. Orang gila agak ngaruh dia mau apaan gitu kan dan seterusnya. Nah,
Disitulah kedudukan akal. Akal itu menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Nah, itu kedudukan akal. Nah, itu ada pada manusia umumnya, normal, ada pada kita. Kemampuan akal atau akal itu ada pada kita. Jadi makanya perbedaan fisik antara manusia yang gila dengan tidak, bedanya di situ. Ada nggak beda fisiknya? Nggak ada. Karena akal itu bentuknya bukan fisik. Ya, akal itu bukan fisik. Akal itu apa? Nah, akal itu apa? Aktivitas menghubungkan. Nah, begitu. Sebenarnya bukan aktivitas sih, kemampuan. Mampu dia, kudroh, menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Itulah kemampuan itu. Ya. Sebenarnya pada setiap manusia ada. Kecuali yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemampuan itulah. Nah, kelihatan nggak kira-kira kemampuan itu? Kemampuan itu kelihatan nggak? Kalau lagi biasa gini, kelihatan nggak? Kenapa nggak? Betul, nggak ada aktivitasnya. Sama halnya dengan kita bisa naik sepeda. Coba jamaah yang ada di sini. Yang bisa naik sepeda, nggak usah nunjuk tangan. Yang kira-kira yang bisa naik sepeda yang mana? Yang nggak bisa naik sepeda yang mana? Ayo, yang bisa nggak bisa naik sepeda siapa? Iya kan? Kemampuan untuk mengendarai sepeda kan nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Yang bisa sama yang nggak bisa kelihatan nggak? Nggak bisa, karena itu sebuah kemampuan, gitu kan? Nah, itulah namanya khasiat, gitu. Bisa kelihatan pas ketika ada faktanya. Coba dikasih sepeda, dibawa-bawa doang. Ternyata lu yang nggak bisa. Ya, itulah sepeda. Sepeda itu kan kendaraan. Dan untuk bisa menguasainya, mengendarainya, itu butuh kemampuan. Ya. Dan tidak ada satupun manusia sejak lahir langsung bisa naik sepeda. Oh, bukan naik lah. Ntar diprotes lagi nih. Mengendarai sepeda. Nah, maka untuk mengendarai sepeda itu butuh butuh kemampuan. Kemampuan itu yang sudah bisa menguasainya. Ya, belajar mengendalikannya. Kan begitu. Tapi sebenarnya semuanya bisa nggak? Semua manusia pasti bisa mengendarai sepeda. Pada dasarnya. Awalnya manusia bisa nggak naik sepeda? Nggak. Tapi sebenarnya dia bisa nggak? Nggak, sebenarnya dia punya potensi bisa naik sepeda nggak itu? Syaratnya apa? Harus belajar. Kayak anak TK sih. Nah, ini menarik. Belum gongnya ini belum. Ya artinya gini. Kita kan bicara thariqul iman kan? Dan khasiat itu ada. Sama kayak sepeda. Sepeda itu alat. Sepeda apa? Alat. Alatnya ada, alatnya sepeda. Kita ingin mampu menguasai sepeda, mengendarai sepeda, maka harus ada alatnya kan? Harus ada alatnya. Ketika sudah ada alatnya, harus kita gunakan. Kalau teori doang, sepeda tuh gini sebenarnya. Caranya adalah dia ada stang. Bisa kan? Gini. Terus ada kayu. Tinggal di kayu aja, yang penting maju. 20 tahun belajar teori gitu, nggak pernah praktek. Bisa nggak? Kenapa? Oh iya. Ngelotok gitu loh maksudnya. Oh ternyata harus gini. Kaki kanan dulu. Bismillah dulu. Tanpa praktek. Bisa nggak dia? Jadi harus. Begitu pula dengan thariqul iman. Thariqul iman itu nggak bisa teori doang. Ya cukup dengan teori. Dia harus praktek. Ya. Harus menjalani sendiri. Dan ternyata manusia diberikan khasiatnya. Itu tadi. Ada hajatul udawiyah, ada gorizah, ada at-tafkir. Dan yang paling berperan di dalam thariqul iman itu adalah tafkir. Secara
goriza memang sudah ada gorizatun tadayun, ya. Mensucikan sesuatu itu sudah hal yang fitrah. Tetapi apakah itu hal yang benar atau hal yang sahih, hal yang kuat ketika sudah mengimani sesuatu berdasarkan goriza? Harusnya ketika mengimani sesuatu karena kita punya alatnya, karena Allah berikan alatnya yaitu tafsir, maka harusnya beriman kita kepada sesuatu itu harus diverifikasi. Verifikasi ya. Sudah ya, diverifikasi apa sih? Mesti harus ditanya ulang ini. Ya kan diverifikasi itu dicek kembali ya kebenarannya. Ini benar nggak validnya? Nah, validasi harus divalidasi gitu ya. Maka berimannya kita kepada sesuatu berdasarkan fitrah seharusnya kita verifikasi, harusnya kita validasi. Ini benar nggak sih sebenarnya? Bisa nggak semua orang begitu? Oh, jawabnya satu orang. Bisa. Dan memang harus. Karena kita sudah diberikan alatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Akal. Khusus ke akal gitu loh. Lebih jelasnya adalah ke akal. Tadi sholat Isya di masjid itu baca surat apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu ada ayat-ayat yang memang Allah tunjukkan untuk tarikul iman. Apa kira-kira? Yang mana? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal iya teruskan itu. Kenapa Allah ya berfirman dengan ayat-ayat seperti itu? Afala yang zuruna ilal ibili. Ngomongin apa itu? Ngomongin onta. Ibil itu onta itu, ya kan? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana? Kenapa? Apakah kalian nggak melihat onta itu? Bagaimana onta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bumi dihamparkan? Bagaimana gunung dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana itu merupakan pertanyaan sebenarnya kan? Pertanyaan dari Allah trigger untuk manusia untuk menggunakan. Nah, itu maksudnya. Jadi memang beriman seseorang itu fitrah. Tapi fitrahnya itu tidak boleh itu dibiarkan secara fitrahnya saja, harus divalidasi oleh alat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal, gitu Pak. Jadi berimannya seseorang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwasanya fardun, wajib bagi seorang anak Adam yang sudah mencapai kondisi baligh, yaitu taklif, yang sudah mukallaf, yang sudah baligh maksudnya, sudah sempurna akalnya, dia harus mencari jalan menuju Robnya. Artinya memverifikasi, memvalidasi siapa Robnya itu. Jangan-jangan sembahan kita salah, nggak masuk akal, maksudnya gitu. Akal tidak membenarkan hal itu. Loh, kenapa sandarannya akal? Karena secara fitrah, ini ada fitrah. Fitrahnya akal itu akan mengikuti pendapat yang terkuat. Itu fitrahnya akal. Fitrahnya akal akan mengikuti pendapat yang terkuat. Kalau bicara dalil, dia akan mengikuti dalil yang terkuat, gitu loh. Itu fitrah akal, itu fitrah itu. Semua manusia, orang Vietnam, orang Rusia, orang Jepang, orang India, orang yang namanya manusia, karena dia punya akal yang sama. Dia akan kepada fitrah, yaitu tertunjukinya pada kebenaran dan kepada pendapat yang terkuat. Dan dia mampu menjangkau Robnya bitarikil akli, dengan jalan akal. Oke, ini awalan. Baru awalan, udah setengah jam. Kita punya alat, intinya gitu ya. Kita punya alat yang Allah berikan, dan alat itu akan bisa kita gunakan untuk menjangkau siapa sebenarnya kita, siapa pencipta kita. Nah, begitu. Baru kita mulai.
Yuk, dari tadi belum dimulai ya. Oke, berimannya seseorang. Berimannya seseorang dengan jalan apa biasanya? Kita warisan apa keturunan? Ngomong warisan itu harta biasanya. Hah? Apa? Privilege itu apa? Oh, keturunan. Ya. Biasanya keimanan itu banyak jalan. Makanya ketika membicara tariqul iman, itu ada banyak jalan menuju keimanan. Banyak sekali. Pertama, keturunan. Jelas yang paling banyak ini ya. Berimannya seseorang dengan keturunan. Kita. Dengan jalan apa? Keturunan kan? Al-Fakir sendiri dengan keturunan. Nah, dengan beriman secara keturunan ini, harusnya atau layaknya kita syukuri dengan luar biasa. Kenapa? Karena secara fitrah manusia mesti akan beriman kepada sesuatu. Dan kita dikodokkan oleh Allah terlahir atau dilahirkan di keluarga yang muslim, kemudian kita mengimani Islam. Atau kita dilahirkan di lingkungan yang islami sehingga kita memeluk agama Islam. Ya? Selain itu apa? Selain dengan keturunan, orang bisa beriman dengan pernikahan. Maksudnya yang di luar Islam kemudian nikah sama muslim. Muslim atau muslimah? Bisa muslim, bisa muslimah gitu loh. Ya kan? Kemudian dia kudu Islam ya mah ya. Karena kalau nggak Islam nggak dinikahin. Jadi kepaksa Islamnya. Kan gitu? Ada yang begitu? Siapa? Oh, tetangga. Tapi itu salah satu jalan menuju keimanan. Jadi bisa keturunan, bisa pernikahan, bisa teman, karena teman. Oh, belajar. Karena udah lengket gak enak itu. Dia muslim. Ada yang begitu ya? Baru dengar saya. Lingkungan. Terus ada dengan cara apa lagi? Hidayah kita nanti bicarakan sedikit sendiri ya. Apa? Pengetahuan maksudnya? Oh, belajar. Karena dia belajar, kemudian akhirnya dia tergugah. Jadi tahu masuk Islam. Begitu? Ada yang begitu. Tetangga saya ada, dia itu pastor. Dia itu dia sendiri yang ngomong, beliau sendiri yang ngomong. Saya sebelumnya itu misionaris. Saya sudah mengkristenkan satu RW. Oh, dia cerita di depan masjid, gitu. Namanya Pak Ahmad, nama hijrahnya. Sebelumnya bukan Pak Ahmad. Gitu. Dia kemudian saya pikir ini agak beda sih. Ingin tahunya banyak, ngobrol lah gitu. Oh, ternyata memang sebelumnya bukan Islam, bukan hanya bukan Islam, orang yang ngeluarin Islam. Pas ternyata dia ada ketidakpuasan, terus kemudian dia tidak dapatkan itu di agamanya, ya, dia dapatkan. Kemudian dia mencari tahu, memverifikasi dulu, dan tidak puas dia memverifikasi agamanya, nggak puas. Kemudian di agama Islam, kok kayaknya lebih cenderung ke sini. Nah tadi ya, fitrahnya akal adalah menerima pendapat yang terkuat gitu loh, yang masuk akal, yang memuaskan akal. Itu fitrah. Terlebih ketika beliau membaca salah satu terjemahan Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Udah langsung deg gitu. Satu. Tapi emang satu sih kayaknya. Mustahil 3 in 1 gitu loh. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Surat itulah Al-Ikhlas itu yang menghujam dan membuat dia galau, bingung dia.
Yang pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk masuk Islam. Diajak dia sama yang pernah dikeluar-keluarinnya itu. Gimana sih? Bapak berarti murtad sekarang kata. Kan Bapak yang ngajarin saya supaya harus keluar dari situ masuk ke sini. Malah Bapak yang masuk ke situ gimana sih? Begitu. Dia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut kepada orang intinya. Ya artinya ada cara masuk Islam, cara menempuh keimanan. Ada banyak cara. Pertama ada cara dengan keturunan, umumnya kita, yang harus disyukuri. Yang kedua dengan jalan pernikahan, ada juga banyak artis biasanya ya. Yang bukan artis juga ada kan? Ada yang dia itu menikah terhalang agama, tapi udah kadung mau sama orangnya, ya udah dikasih syarat ya harus muslim gitu loh. Ya harus sunat dulu sama sampean kan gitu ya. Udah, sunat dulu nggak dia? Sunat nggak? Sunat atau kan begitu syariat itu, ya kan? Terus kemudian ada juga yang dengan tadi gundah, dia mencari ngobrol. Ada juga yang dengan bermimpi. Ada nggak? Dia mimpi, kemudian tergugah, kemudian dia masuk Islam. Ada yang begitu? Ada? Ada. Dan ada banyak cara lagi. Macam-macam orang masuk Islam itu. Ada macam-macam orang yang beriman itu. Iman di sini adalah iman kepada Allah. Ya, maksudnya ini. Pertanyaannya, keimanan yang disebutkan tadi itu, apakah itu keimanan yang kokoh? Keimanan yang kokoh bukan? Kenapa bisa jawab tidak? Berarti sekarang belum kokoh imannya. Songong katanya ini. Gegabah ini ngomong katanya iman kokoh enggak kokoh. Apa? Kira-kira kokoh enggak keimanannya? Kenapa tidak? Belum mendalami, belum belajar. Kan sudah disampaikan udah berpuluh-puluh tahun masuk Islam. Bahkan mungkin gua udah Islam sejak bayi katanya gitu. Karena dari bayi gua diajanin. Terus diakikahin. Terus ngaji dari kecil. Masa nggak kokoh keimanannya? Gimana kalau ada ngomong kayak gitu? Gue banget ini kayaknya. Gimana? Kokoh nggak keimanannya? Kenapa tidak? Ini curhat ini. Termakan waktu. Terus? Tidak abadi. Keimanan tidak abadi. Oh iya, betul. Goyah. Karena nggak kokoh. Terus? Lah kalau dengan keturunan? Kokoh nggak? Sama aja. Kenapa sama aja? Oh begitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Ada bencana, nggak punya duit. Kemudian ditawari, gue bantu. Tapi ya pindah dulu. Banyak yang tergoda? Banyak. Iya, berarti cara berimannya dengan cara seperti itu memang tidak kokoh. Sepakat? Ya, terus kalau begitu iman itu definisi iman apa? Apa definisi apa? Apa artinya iman? Yakin percaya itu iman? Oh jadi bingung sih Pak? Ini penting bagi saya, ini sangat penting. Karena kita kan nggak main-main ini Pak. Masalah iman ini kita nggak main-main ini. Karena akan kita bawa di yaumil akhir. Bahkan menjadi penentuan kita. Ini benar nggak sih ada akhirat gitu loh? Jangan-jangan 50-50 ini akhirat. Ya kan begitu. Ini kan terkait. Ini hal yang penting ini.
Ya, apa itu iman? Ma makna iman? Kenapa? Ya iya, ada nggak hari kiamat? Kan terakhir keimanan. Jadi imannya sendiri apa artinya? Ayo. Meyakini pendirian. Kenapa? Pendirian. Pendirian itu iman. Ayo, iman apa? Keyakinan yang mutlak. Tambahin mutlak dah. Minimal ada perbedaan lah. Iman itu al-iman huwa tasdiqul jazmi. Al-imanu huwa tasdiqul jazmi. Iman itu adalah tasdik al-jazmi. Bukan tasdik doang, tapi al-jazmi. Ya. Tasdiqul jazmi. Iman, definisi iman adalah al-imanu tasdiqul jazmi. Itu definisi iman. Iman adalah tasdik. Tasdik itu apa? Pembenaran. Nah, pembenaran al-jazmi. Al-jazmi itu jazm. Jazm pembenaran secara pasti atau mutlak gitu loh. Pembenaran secara pasti. Itu iman. Jadi kalau tidak pasti ya enggak jazm itu. Ya, yang paling gampang kalau ngomongin jazm itu kan berarti pakai persentase. Ya. Kalau full itu berapa? 100%. Berarti kalau 99% jazm enggak? Enggak. Woi, sepakat enggak. 99,99 jazm enggak itu? Enggak. Kenapa enggak? Ya. Sebagian santri saya enggak ngerti juga pakai persentase. Jadi diibaratkan balon, Pak. Nah, balon tahu balon, Pak? Oh iya, pastilah tahu. Balon apa dulu nih? Angin. Ada balon karet, ada balon angin, ada balon plastik. Nah, kan gitu ya. Yang mana nih, Pak? Mana aja deh, pokoknya balon. Oke. Balon ketika ditiup, ketika dia itu bulat, tidak ada bocor sama sekali, maka itulah 100%. Ya. Kalau ada bisa. Bocor halus katanya. Saya sungkan ngomong kayak gitu. Takut ada yang kesinggung. Karena bocor halus itu sudah kiasan itu ya. Wah, bocor halus tuh dia. Iya, maksudnya balon gitu loh. Balon itu kan dia akan tetap terisi angin kalau dia itu full rapat kerapatannya. Ya, begitu, Pak. Kalau ada bocor kecil saja, ya kempesnya nggak langsung kan? Kalau bocor gede ya jelas kempes langsung. Kalau bocornya kecil saja, mungkin pagi full, sore sudah peot. Nah, berarti ada kebocoran di situ. Berarti kan nggak 100% di situ. Paham di sini? Ya. Oke, berarti al-imanu huwa tasdiqul jazm. Terserah. Kita mau bicarakan 100% dengan persentase atau dengan bentuk balon tadi. Sama aja ya. Jadi kalau 100% ya balonnya full kerapatannya. Nggak ada bocor sedikit pun. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan iman 100% atau tasdiqul jazm. Nah, itu iman. Cuman masalahnya iman kan bukan benda. Iman itu adalah tasdik, pembenaran. Dan pembenaran ini adalah aktivitas. Pembenaran adalah aktivitas untuk membenarkan. Nah, pembenaran ini, keimanan ini memang dipengaruhi oleh banyak hal. Tadi dengan informasi disuruh iman. Pokoknya pencipta kamu itu adalah Allah. Ada juga yang nggak ada penciptaan. Kita itu dari manusia lainnya. Ada yang begitu kan? Ya. Karena secara alaminya memang berkembang biak. Kan gitu. Oh, ada pencipta, tapi bukan Allah. Itu mah kata orang Islam. Apa? Kira-kira siapa? Hah? Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan aja pokoknya.
Ada yang namanya kemarin bilang apa? Agnostik. Agnostik apa kemarin? Gue percaya ada Tuhan, tapi nggak percaya agama. Allah. Kan begitu. Beriman nggak dia? Beriman kepada pencipta, tapi nggak beriman adanya agama. Oh gitu. Oh, bener nggak itu? Kalau gitu bocornya gede atau halus itu? Lah iya kan, berarti kan aktivitas. Beriman itu adalah sebuah aktivitas pembenaran secara pasti. Gimana caranya? Kan tadi ya. Karena sudah banyak cara beriman, ada keturunan, menikah, bermimpi dan seterusnya. Ada hal yang sebenarnya kalau kita tadi dibicarakan, kuat nggak imanan yang seperti ini? Tadi sepakat enggak. Kenapa? Karena suatu saat akan berubah. Ketika keadaannya menghimpit pada dirinya, misalkan sedang ada musibah, kemudian digoyahkan keimanannya, berubah dia, pindah akidah dia. Kan begitu. Dan ini terjadi. Bahkan di beberapa tempat itu hanya dengan Indomie mengubah akidah. Kan berarti kan gak 100% itu. Padahal bukan setahun 2 tahun dia beragama. Ya. Atau dengan ancaman. Ada nggak yang berubah agama? Banyak. Dengan ancaman. Gitu. Boleh lanjutin kontrak kerja di sini. Cuman masuk agama kita lah. Ada yang begitu nggak? Misal. Kalau benar ya mungkin benar. Tapi kalau misalkan ada yang sampai berubah, ya sudah, berarti memang keimanannya tidak kokoh. Beda dengan keimanan yang kokoh, dia tidak akan merubah. Oke, berarti bagaimana cara untuk keimanan kita sampai kokoh? Gimana caranya? Belajar. Ini loh. Gunakan potensi yang Allah berikan, yaitu akal. Maksudnya apa? Maksudnya akal itu ketika kita mau mengimani sesuatu, maka buktikan gitu. Sesuai dengan apa yang Allah spill atau sebutkan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Itu maknanya sama sebenarnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayata liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit bumi, bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda. Tanda apa? Tanda keberadaan pencipta langit bumi dan yang menyebabkan bergantinya siang dan malam. Liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, itu berarti Allah tunjukkan di situ loh. Berarti untuk menjangkau Allah itu memang harus berpikir. Gitu. Walaupun tadi dengan keturunan juga orang udah mengimani Allah. Bisa. Ya kan? Ya, dengan tadi kan sudah beriman sebenarnya. Cuman memang keimanannya tidak sekokoh itu. Kenapa tidak kokoh? Karena level beriman itu yang pertama tadi, ketika kita keturunan dan seterusnya, ini baru level 1 yang belum sampai 100%. Makanya kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus lanjutkan dengan cara melakukan verifikasi, ya, validasi. Bener nggak? Ini udah bener nggak ini? Gitu loh. Oh, songong amat. Enggak songong lah. Orang Allah perintahkan kok itu. Ada ratusan ayat yang senada dengan hal itu. Ya, wa fi anfusihim, wa fi anfusikum, bahkan kepada diri kalian sendiri. Coba cari tahu. Yang terbaru itu, yang terbaru bukan yang terbaru. Akhir-akhir ini Al-Fakir karena memang ditanya ya sama mahasiswa itu. Apakah anak itu bagian kita? Oh, ini mahasiswa ya. Ya kalau bermanfaat, saya pikir bagus juga ya ini. Ternyata memang anak itu bukan bagian dari kita. Bagian dari si ibu. Kita tidak bisa menyerupakan seorang anak dengan bagian tubuhnya si ibu. Ngerti nggak kalimatnya? Ini kan karena ada alasan begini. Ada sebagian yang melakukan aborsi. Tahu aborsi ya? Tahu Pak, aborsi itu apa?
menggugurkan. Terus kemudian ada yang menentang, nggak boleh diaborsi. Terus ada yang membela, dan pembelaannya kayak gitu. Loh, kita aja potong rambut boleh? Karena rambut adalah bagian tubuh kita, ngomongnya gitu. Kita potong kuku aja boleh? Karena kuku adalah bagian dari tubuh kita. Loh, kita menggugurkan janin yang ada dalam tubuh kita kok nggak boleh? Karena dia merasa anak itu adalah bagian dari tubuhnya. Ayo gimana Pak? Secara nurani paling, sadis amat ini kata mikirnya. Ya kan? Kalau kita tidak berpikir, tidak menggunakan alat dari Allah yaitu berpikir, maka mungkin kita akan membenarkan. Tapi ternyata faktanya tidak begitu. Jadi Allah Maha tahu ini. Ini manusia bakalan bertingkah ini. Akan membenarkan perbuatannya, padahal nggak benar perbuatannya. Kan secara fitrah kita nggak boleh membunuh manusia. Satu itu kan. Bahkan janin di dalam tubuhnya itu juga haram untuk dibunuh, nggak boleh karena tidak ada alasan syar'i. Kalau tidak ada alasan syar'i, tidak ada izin dari Allah. Cuma pertanyaan, apakah benar janin itu bagian dari tubuh manusia? Benar nggak? Ragu-ragu. Biasa ini kalau diam-diam ragu-ragu. Saya sampaikan begini, coba yang ada di kelas ini cari tahu mengenai bagaimana kanguru hamil. Dia bilang gitu. Kanguru, tahu kanguru? Orang Sunda itu. Manggilnya kan Kang. Jadi dia itu profesinya guru. Jadi Kang Guru. Coba. Kanguru, kayak gimana hamilnya? Atau cari tahu kanguru yang paling gampang apa? Beda kanguru dengan hewan lain apa? Punya kantong. Nah, ternyata kanguru itu ketika dia hamil, dia nggak hamil dia. Kanguru itu ketika dia ada proses inseminasi, terus kemudian terjadi pembuahan, setelah jadi itu dilapain plok aja. Kemana? Ke kantong. Jadi kanguru itu ketika melahirkannya kanguru itu segede beras. Tahu beras nggak? Oh, kebangetan kalau nggak tahu. Segede beras itu langsung keluar, diamnya di kantong. Nah, di kantong itulah dia dibesarkan di dalam kantong. Bahkan sampai udah besar pun udah bisa makan rumput, dia masih masuk ke kantong. Kan begitu? Sebenarnya ketika itu plok masuk ke kantong, bagian tubuh kanguru bukan? Ih, susah amat sih mikirnya. Iya. Kanguru punya kantong kan? Iya, masa harus dicontohin sih. Gini kan kantong tuh. Ya kan? Ketika dia lahir segede beras kan begini, pluk gitu kan? Bisa dicopot nggak? Bisa diambil nggak? Berarti dia bagian tubuh bukan? Bukan gitu loh. Dia bukan bagian tubuh. Cuman dia memang selama hidupnya dari dia bayi mungil kecil yang segede itu sampai dia besar, dia ada di sini gitu loh. Ya kan? Di mana? Di kantong gitu. Bagian tubuh dia bukan? Bukan. Cuman dia nggak bisa hidup kalau di luar gitu loh. Digultekin di situ ya nggak hidup. Dia hidupnya di sini. Itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa proses kelahiran atau proses keturunan itu memang bukan dari bagian tubuh si ibu. Dia adalah di luar. Kalau kita namanya rahim. Namanya apa? Rahim itu bukan yang ada di rahim itu bukan bagian tubuh dia. Karena si bayi itu kan ketika dia ada di rahim, dia kan bukan bagian tubuh, dia dihubungkan dengan apa namanya? Pusar, plasenta. Plasenta itu kan nempel ya. Tahu nempel nggak sih Pak? Rekat gitu loh, pakai double tip. Lah iya maksudnya kan gitu kan? Kayak double tip gitu loh, rekat gitu. Ke rahim. Dianya sendiri ada di dalam rahim. Berarti dia bukan bagian tubuh si ibu. Subhanallah. Sampai segitu. Udah dijawab dari sebelum manusia bertingkah. Kalau ada yang ngomong katanya, ini kan bayi-bayi gua, bagian tubuh gua, terserah gua dong. Nggak gitu juga, ternyata bukan bagian tubuh dia. Kepikir Pak? Paham? Nah, sampai seperti itu. Nah, kita juga di dalam hal ini
kita bisa memikirkan hal itu loh. Ternyata sampai segitunya. Bahwa dalam penciptaan manusia sudah dirancang sedemikian hingga, sedemikian rupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya dengan apa? Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk penciptaan gitu loh. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik bentuk penciptaan itu adalah memang dengan cara penciptaan yang terbaik, bahkan makhluknya juga memang makhluk yang paling baik gitu. Karena hanya manusialah yang bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dunia ini. Makhluk lain selain manusia nggak bisa. Apa yang menyebabkan manusia bisa begitu? Karena manusia punya akal. Nah, dengan akal itulah Allah menyeru manusia, perintahkan, lakukan, silahkan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayata li ulil albab. Ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum la ayata, lagi-lagi seperti itu. Ada ratusan ayat yang Allah tuh menyeru kepada semua manusia mikir. Apa yang dipikirkan? Penciptaan. Apakah kalian di sini jadi dengan sendirinya? Tidakkah ada yang membuat hal ini? Allah mengisyaratkan bahwasanya segera pikirkan apa yang Anda lihat, yang kalian bisa jangkau, kemudian cari tahu di balik itu. Gunakan dengan akal gitu. Takut kelamaan. Jam berapa ini? Jam 9. Kan baru pembukaan deh. Karena jam 9. Bagaimana kita menjangkau hakikat di balik alam semesta? Ini kan menjawab atau melaksanakan perintah Allah. Ya kan? Yang tadi itu, ayat-ayat yang tadi. Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Kan kita sudah yakin sama Allah. Cukup? Ternyata Allah bilang nggak cukup. Karena apa? Karena ayat-ayat itu diperintahkan oleh Allah, lakukan. Kan begitu. Begini. Berarti siapa kita? Kenapa kita diciptakan? Untuk apa? Ada apa di balik jagat ini? Apakah benar pencipta itu ada? Apakah benar pencipta itu ada? Kalau dengan fitrah, ya pasti menyebutnya Allah atau Siddhartha atau Sang Hyang atau apapun itu. Itu secara fitrah. Tapi kalau kita buktikan, kita akan merujuk kepada satu saja. Karena mustahil berbeda. Ya. Setiap benda, sekali lagi, setiap benda yang dibuat pasti ada pembuatnya. Kan begitu? Setiap benda yang dibuat pasti ada pembuatnya. Ada makanan sih di sini ya. Kamu mencontohkan apa dari kemarin? Contohnya ini lagi mulu. Perkedel? Kode. Enggak, ngaji masa makan. Apa yang kita bicarakan? Susah biasanya. Ini biasanya. Lampu. Ya. Lampu kelihatan. Fisiknya lampu gimana? Ya bulat. Dan dia menghasilkan cahaya. Menghasilkan cahaya atau sinar. Ada yang bikin? Oh, itu pertanyaan konyol deh. Pastilah ada gitu loh. Tanyakan kepada seluruh manusia yang berakal, apakah lampu ada penciptanya? Ada nggak kira-kira manusia menjawab nggak ada? Ada nggak? Kalau nggak ada yang ngomong gitu, nah kita paling nyebutnya gila lo. Dia minimal gila, goblok, bodoh, apa aman lah itu. Iya kan?
Secara fitrani akalnya kan jalan, ya kan? Tidak ada satupun manusia yang berakal mengatakan lampu itu jadi sendiri. Dia emang proses alami itu. Ini proses alami nih. secara alami memang harus terjadi begini, dan terserahlah berbusa-busa loh. Atau pakai sinus konstan atau X kali Y, apalah bahasanya yang ilmiah, bahwasanya lampu itu terjadi secara alami. Diterima nggak sama masyarakat? Pasti disebut paling banter goblok. Karena tidak ada satupun lampu di jagat ini yang tidak diproduksi. Ya? Tidak ada satupun lampu di jagat ini yang tidak diproduksi. Entah itu lampu telolet kek, lampu rumah, lampu apa lagi? Ya semua lampu yang menghasilkan cahaya. Ya? Pasti semua akal mengatakan mustahil tidak ada produsennya. Mustahil tidak ada yang membuatnya. Mustahil tidak ada orang yang merancangnya. Mustahil jadi secara alami. Kan begitu? Sesuai perintah Allah. Bagaimana dengan matahari? Bagaimana dengan matahari? Ada kemiripan matahari sama lampu? Ada. Dia apa? Bersinar. Bercahaya. Bersinar. Lampu yang segede gini, di tukang cimol, tukang apapun itu yang malam-malam ngitek-tek, dulu mah ada ngitek-tek. Pakai apa lah namanya? Petromak gitu loh. Petromak terjadi secara alami? Oh enggak itu loh. Pastikan aja, kali aja beda. Petromak. Nah, Petromak itu nggak pakai listrik kan? Nah, itu. Petromak lebih cepat. Petromak itu juga sama, pasti ada yang buatnya gitu loh. Ada produsennya Petromak dengan cahayanya begitu, dan dia butuh minyak tanah waktu itu ya. Sekarang nggak pakai minyak tanah. Minyak wangi. Ini suruh ngopi dulu. Udah mulai kayak gitu. Ya, Petromak itu sekarang nggak pakai minyak tanah, pakai gas. Kok bisa sih? Kenapa bisa? Punya akal, ya. Karena minyak tanah udah susah, jalan tuh. Ada masalah, hubungkan dengan maklumat, cari solusi, ada kesimpulan dibuat. Bisa pakai gas. Ternyata bisa. Karena minyak tanah pun ternyata tidak minyak tanah. Ya kan? Ketika mau ke Petromak, itu kan bukan minyak tanah. Apa? Spiritus buat nyalainnya doang, Pak. Angin doang. Tekanan doang, nggak ada minyak tanah bisa nggak? Nggak bisa, berarti kan tetap minyak tanah. Maksudnya begitu. Minyak tanah nggak bisa sendiri, dia harus ada tekanan yang menaikkan minyak itu. Tapi apa minyaknya doang? Enggak, dia dirubah dulu, dipanasi dulu. Kan dipanasi dari cair menjadi gas. Dari gas baru disemprotkan ke api, bukan kaos. Nyebutnya kaos ya? Emang kaos? Ya sepakati kaos deh. Nah, itu sutra itu. Sutra kan bahasanya? Bahannya sutra itu. Sutra itu. Karena kalau sutra dibakar, dia kan nggak hancur gitu ya. Tetap ada di situ. Nah, itu sutra itu. Makanya ketika itu bisa terang, bisa menghasilkan. Sutranya itu yang panasnya itu merubah menjadi terang. Udah redup, pompa lagi, terang lagi. Bukan itu bahasannya. Bahasanya adalah seterang itu, seperti Petromak ataupun lampu, mustahil tidak ada penciptanya atau yang membuatnya, atau mustahil dia jadi dengan sendirinya atau terjadi secara alami. Petromak, lampu, dan lain sebagainya hal sederhana. Bahkan cahayanya juga paling banter. Menerangi berapa meter? Cahaya lampu paling banter berapa meter meneranginya? Ya tergantung wattnya. Ya udah, yang paling gede wattnya berapa? Yang radius lampu, pokoknya lampu sorot atau apapun itu. Pasti kan nggak mungkin sampai 70 km kan?
Hah? Terbatas gitu loh. Nggak ada, belum ada lampu yang sampai 70 km gitu. Terus ini tembakin ke Jakarta langsung terang Jakarta. Nggak ada kan? Nggak ada, berarti kan sejauh itu. Bagaimana dengan matahari? Matahari yang jauh lebih megah, jauh lebih dahsyat sinaran cahayanya, bahkan menembus lautan. Mungkin nggak terjadi secara alami? Tidak. Tidak. Enggak. Kan ada teori Big Bang, ada teori Big Bang, teori nebule. Oh, itu kan teori. Ya kan? Sebenarnya kan muncul teori itu kan karena manusia berpikir, ini matahari dari mana? Ya kan? Ini matahari dari mana? Oh, matahari terjadi secara alami. Giliran kita ngomongin petromak terjadi secara alami. Nerima nggak dia? Lah iya, logika kembalikan. Petromak aja yang sekecil itu mustahil terjadi secara alami. Apalagi matahari yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih dahsyat, jauh lebih megah. Mosok terjadi secara alami? Kan begitu? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah sesi 2, Pak. Iya. Lanjut aja ya. Alhamdulillah masih sehat. Jadi dari sini sebenarnya akliyah kita dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan contoh dengan tamsil. Tamsil apa? Misal, perumpamaan gitu ya. Kenapa selalu diberikan perumpamaan? Karena memang manusia itu daya jangkaunya terbatas. Jadi yang bisa dijangkau itu ya sesuatu yang bisa diindra saja. Bagaimana Allah menggambarkan kenikmatan surga? Apa? Yang digambarkan apa? Sungai selokan ya Pak ya. Ya sungai gitu loh maksudnya, sungai kan. Terus ada Homer di sana. Terus ada apa lagi? Ada buah. Oh, bidadari katanya. Coba bidadari kayak gimana? Bidadari anggun. Kulit itu transparan. Oh, Casper dong. Malah medeni. Kebayang nggak bidadarinya? Tidak. Paling yang dibayangkan akhwat. Kan begitu? Nah, kan begitu. Bagaimana bidadari itu digambarkan akhwat. Terus apa lagi? Neraka. Neraka itu apa? Api. Ada nggak di dunia api? Ada. Ya makanya itu. Allah senantiasa memberikan gambaran yang tidak bisa kita jangkau dengan sesuatu yang bisa kita indra. Padahal kalau kita membayangin, masih terbayang, maka itu bukan. Kalau kita membayangin api neraka dengan gambaran dunia, masih terbayang, oh katanya 700 kali lipat, kayak gimana ya? Misalkan gitu ya. Masih terbayang, maka itu bukan. Kalau Anda membayangkan bagaimana cuantiknya bidadari di sana dengan dibayangkan, masih terbayang, maka itu bukan. Kenapa? Karena neraka dan surga itu di luar jangkauan indera kita. Yang bisa kita indra kan cuma 3 perkara. Al-kaunu wal hayatu wal insan. 3 itu saja. Alam semesta. Berarti jagat inilah yang bisa kita indra. Di luar ini kita nggak bisa ngindra ke sono. Secara hakikatnya ya. Makanya nggak heran kalau ada orang-orang yang menggambarkan sesuatu yang disembahnya itu dengan gambaran paling banter juga kombinasi antara makhluk yang ada di jagat. Ya kan? Ganesha. Apa Ganesha? Gajah. Hah? Gajah doang? Enggak, apa? Ganesha kayak gimana? Tahu nggak, Pak? Kepalanya gajah? Gajah ada nggak di jagat ini? Ada. Manusia? Tapi ada nggak manusia berkepala gajah? Nah, udah itu.
Paling banter imajinasi manusia adalah imajinasi yang terbatas kepada apa yang dia indra. Sudah. Ya kan? Naga. Apa naga? Ular. Hah? Ular naga. Iya, naga kayak gimana maksudnya? Bentuknya? Hah? Seperti ular. Ularnya kayak gimana? Satu-satu. Bener nih pertanyaannya nih. Tergantung katanya. Kalau naga benar marah lagi. Naga lokal itu. Naga lokal, naga benar. Oke, naga. Ya tergantung. Entah mau naga Eropa kayak, naga Cina kayak, coba. Naga Cina deh. Ya apa bentuknya? Ular. Bentuknya ular kan? Ularnya kayak gimana? Sama dengan ular biasa nggak? Enggak. Ada apanya? Ada tanduknya. Ular ada tanduknya, tanduk rusa. Nah, tanduknya tanduk rusa, ingat. Padahal ular sama rusa beda kan? Oke, tapi tanduknya tanduk rusa. Oke. Terus? Kumis apaan? Kumis lele apa kumis kucing? Hah? Tapi intinya kumisnya berkumis yang seperti, ya tergantung, lele paling banter ya. Apa lagi? Ada cakar apa kaki? Ular ada kakinya nggak? Ada cakarnya nggak? Oke, terus? Oh, bisa terbang. Coba dari keseluruhan yang digambarkan itu, ada nggak di jagat ini? Ada. Bukan naganya. Maksudnya tadi permisalannya, ya kan? Tanduknya rusak, kumisnya, oh lele sih. Terus apa lagi? Ular, ada kaki, ada cakar. Itu semua adalah bagian-bagian yang ada di jagat ini. Kemudian diramu jadi satu, jadilah. Faktanya, itu ada nggak? Oke, nggak ada. Berarti imajinasi manusia terbatas. Terbatas pada apa yang dia indra saja. Apalagi? Mau diterusin? Yang di Eropa lebih sederhana. Naganya Eropa itu kayak gimana? Bentuknya? Kadal. Ya kan? Kadal pakai sayap. Udah selesai. Nggak kreatif banget sih. Masih kreatifan Indonesia. Jenglot. Tahu jenglot? Kayak gimana? Kayak gitu dah katanya. Lah enggak. Itu kan juga sama kan? Dia kecil. Ada rambutnya. Ada taringnya. Ya tergantung apanya dulu. Ini bukan hanya imajinasi kalau jenglot itu. Dia copotin, tempelin. Oh, kreativitas katanya. Lah yang tadi juga kreativitas. Cuman bentuknya imajinasi. Artinya apa? Manusia punya imajinasi terbatas. Ya. Yang bisa dijangkau saja. Ala kulihal sebenarnya. Semua itu hasil rekayasa imajinasi manusia. Dan manusia tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar jangkauan dia. Ya, tidak bisa. Oke, sekarang kembali ke kasus yang kita bicarakan. Bahwasanya mustahil ada
Siapa yang disebut dengan Al-Khaliq itu? Siapa kira-kira? Siapa, Pak? Benar Allah? Kan belum tentu Allah. Kan belum kita buktikan. Pertama, kemungkinan pencipta yang menciptakan matahari, berikut yang lainnya tentunya ya. Ya berikut planet, berikut bumi, berikut seterusnya. Ya. Yang menciptakan itu adalah yang pertama adalah dia adalah sesuatu yang diciptakan. Ini matahari atau jagat lah, semesta, matahari, bumi dan seterusnya. Berarti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq itu? Ada 3 kemungkinan Al-Khaliq itu. Ada 3 kemungkinan. Pertama kemungkinannya adalah dia itu adalah hasil ciptaan yang kemudian dia menciptakan jagat. Dia diciptakan. Dia menciptakan matahari kan? Iya. Nah, siapa dia? Dia itu diciptakan. Jadi ada yang menciptakan dia dulu. Ada yang menciptakan dia, baru menciptakan ini. Pencipta bukan dia. Buatan. Kalimatnya paham nggak kira-kira ya? Saya khawatir nggak paham nih. Kan kita bicara masalah matahari. Mana sih matahari lah? Ini nih matahari nih. Pemirsa nih matahari nih. Nih matahari kan? Siapa matahari? Siapa pencipta matahari? Ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah pencipta jagat, pencipta matahari itu dia itu diciptakan. Pencipta bukan dia. Bukan. Tuhan bukan dia. Bukan. Kenapa bukan? Karena dia diciptakan. Betul, karena dia sendiri diciptakan. Berarti kalau ada yang memahami jagat ini adalah dia itu yang menciptakan dan dia diciptakan, berarti dia adalah Bukan Tuhan. bukan Khalik tapi makhluk. Clear nggak nih? Iya. Clear ya? Iya. Jadi kalau ada orang menyembah makhluk, Syirik. ya Ya. betul syirik. Cuma terminologi bahasan kita adalah dia salah nyembah, Bukan Tuhan. ya? Ya. Jadi Gorizah yang fitrahnya tadi itu salah salurannya. Dia menyembah makhluk, ya kan? Yang sebenarnya mustahil makhluk itu bisa menciptakan jagat, kan begitu? Berarti kalau ada Khalik dia diciptakan, maka sesungguhnya dia bukan Khalik, dia makhluk. Kenapa? Karena ada pencipta sesungguhnya di balik dia. Ya begitu? Iya. Oke. Maka sesungguhnya dia bukan Khalik. Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Karena mustahil Tuhan itu diciptakan. Paham? Ya. Oke. Berarti masih ada 2 kemungkinan lagi. Yang kedua. Nih, peserta pertama gugur. Yang kedua. Kemungkinan kedua yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari yang dahsyat itu, pencipta langit, pencipta matahari yang dahsyat itu adalah dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi sebelum menciptakan jagat, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan matahari, dia menciptakan dirinya sendiri. Bisa nggak? Mungkin nggak? Enggak. Kenapa nggak mungkin? Dipikirkan juga. Kan dia pencipta. Tidak berkuasa. Karena kul huwallahu ahad. Oh, kalau itu udah ngomong merek. Iya kan? Ketika kalau ngomong merek, kita menyampaikan itu ke saudara kita yang belum ini, itu udah tendensi, Islam loh, kan gitu. Kan ini kan nggak ada kesana. Coba. Kan kita tadi judul awalnya adalah kita tarikul iman bitarikil akli, gitu. Oh ya kan ini nggak pakai dalil ini mah, ya kan? Secara akal lah. Kalau tadi secara akal ada pencipta yang dia diciptakan, dia mustahil karena dia sendiri adalah makhluk, begitu, udah selesai. Kemudian ada pencipta itu, kemungkinan berikutnya adalah dia menciptakan dirinya sendiri.
Baru setelah itu dia menciptakan matahari. Hah? Oh, makhluk? Dia menciptakan diri sendiri loh. Tidak esa, berarti ada yang dia bisa ada yang menciptakan diri sendiri, ada lagi juga. Ada lagi gimana? Dia doang sendiri nih. Dia sendirian. Dan dia sebelum menciptakan matahari, dia menciptakan dirinya sendiri dulu. Kalau udah pusing berarti benar Pak ini. Paham nggak kalimat saya? Iya. Kayaknya paham, cuma belum ngerti. Kelihatan sih. Tapi logis nggak? Enggak, Apa yang nggak logis? karena dirinya menciptakan dirinya sendiri. Kok nggak logis? Oh, dia Tuhan kok. Dia Tuhan dan juga dia makhluk. Nah, ini kalimat yang tepat. Kalau dia menciptakan diri sendiri, berarti ada dua sifat di situ. Ya, ada berapa? Dua sifat. Sifat apa? Sifat pencipta dan sifat makhluk. Padahal Rabb atau Khalik itu bukan makhluk. Tetapi dia sebagai makhluk sekaligus sebagai pencipta. Mungkin nggak? Tidak. Secara akal mungkin nggak? Enggak. Pak, secara akal mungkin nggak? Tidak, Kenapa nggak? karena ada Iya, ada sifat. pencipta, ada makhluk tadi. Yang gampang gini deh. Cari yang gampang aja kan? Gampang. Yang gampang aja. Udah Udah pusing nih. Lah enggak, kan ini perkara penting kan? Perkara penting ini. Kita menuju kepada balon yang sempurna gitu kan? Jangan sampai bocor halus kita ini. Oh, iya kan? Kita ingin menjangkau yang sempurna itu. Al-iman wa tasdiq wal jazm. Dia sebagai pencipta sekaligus sebagai makhluk. Akal kita akan menolak. Kenapa menolak? Karena mustahil dua keadaan bertolak belakang ada pada satu yang sama, gitu loh. Kenapa? Karena pencipta dengan makhluk itu kan bertolak belakang. Makhluk itu yang diciptakan. Setiap yang diciptakan itu punya keterbatasan. Kan begitu? Pencipta itu adalah yang menciptakan dan dia tidak punya keterbatasan. Kan begitu? Jadi kalau ada makhluk, ya pasti terbatas. Kalau ada pencipta, ya dia tidak terbatas. Kan begitu? Kalau ada dua yang bersamaan, ya dia sebagai makhluk, sebagai pencipta, itu perkara yang mustahil. Contohnya apa? Di kehidupan kita lah. Ada nggak ayam jantan tapi dia betina? Pernah ada nggak ayam jantan tapi dia betina? Ayam jam. Tapi dia kecil. Iya nggak ada aja deh. Iya kan dua hal yang bertolak belakang, jantan tapi betina. Oke. Kalau misalkan ada ayam hidup tapi dia mati, ada nggak? Atau manusia hidup tapi dia mati? Tayangan. Ini ciri harus ngopi nih kalau ngopi. Mati suri itu mati nggak? Enggak. Pingsan. Nggak. Mati suri itu mati atau hidup ya? Hidup tapi mati. Mati mana? Ceritanya mati dulu. Hidup lagi. Mati suri, dia hidup nggak? Hidup. Dia mati nggak? Enggak. Mana sih mati sebentar? Karena ada kata-kata surinya. Nggak ada surinya. Oh berarti bonteng suri, bonteng sebentar itu ya? Sebentar cuma sebulan doang. Iya. Ayo, sedikit lagi nih. Dua hal yang bertolak belakang itu mustahil ada dalam saat yang sama atau pada individu yang sama. Malam tapi siang, kan mustahil. Mustahil ada malam tapi siang. Ya malam, siang ya siang. Kan bertolak belakang. Hidup ya hidup, mati ya mati. Kan gitu. Mustahil ada dalam saat yang sama. Ya? Mustahil ada dalam saat yang sama. Mana tak dia jalan sendiri gitu katanya. Apa namanya itu? Zombie. Zombie ada nggak sih? Ada. Oh nggak ada katanya. Imajinasi. Imajinasi lagi. Tapi faktanya kan nggak ada. Mati ya mati, hidup ya hidup. Berarti hidup dan mati itu adalah dua hal yang bertolak belakang yang mustahil ada dalam
saat yang sama. Sama seperti halnya dia Al-Khaliq, dia sebagai makhluk. Mustahil ada dalam saat yang sama. Berarti kemungkinan pertama Khaliq itu adalah diciptakan, mustahil. Ya kan? Karena dia makhluk. Ya kan? Ada nggak orang nyembah makhluk? Ada. Ada nggak orang nyembah makhluk? Ada. Nyebut merek maaf. Yesus lah. Nyebut merek lagi dia. Lah iya kan banyak. Salah satunya itu kan? Udah. Ya semua kan ya. Saya tidak nyebut merek, tapi seperti itu keadaannya. Ya kan? Manusia-manusia itu ada yang menyembah. Karena itu bagian dari fitrah. Geriza tadayun. Cuman memang keliru kalau kalau membiarkan penyembahan itu kepada geriza tadayun saja. Harus diiringi dengan akliyah, gitu maksudnya. Sehingga kita bisa menentukan kalau dia itu makhluk, maka dia bukan khaliq, jangan disembah. Atau tidak ada kelayakan dia untuk disembah. Karena dia tidak menciptakan jagat. Ya. Begitu pula ada yang mengatakan kalau misalkan dia makhluk sekali kalau dia menciptakan dirinya sendiri, itu juga mustahil. Mustahil. Ada nggak orang yang berpemahaman begitu? Banyak. Ada nggak? Ada. Ada. Orang akademis. Jagat ini tercipta dengan sendirinya. Yang akhirnya ateis kan? Nggak meyakini adanya pencipta. Padahal kita sudah bicarakan mustahil matahari jadi dengan sendiri atau proses alami. Sama semustahilnya lampu yang lebih sederhana, lebih kecil, mustahil. Ada proses alami jadi sendiri. Apalagi matahari yang sebegitu megah dan dahsyatnya, pasti mustahil alami gitu. Pasti ada yang membuatnya. Kan itu. Cuma langkah berikutnya adalah siapa yang membuat matahari itu? Kemungkinan pertama diciptakan, ya mustahil karena dia makhluk. Yang kedua menciptakan dirinya sendiri, ya itu juga mustahil karena ada dua sifat ketuhanan dan makhluk dalam saat yang sama, itu juga mustahil. Maka hanya ada satu kemungkinan yang menciptakan matahari itu adalah azali. Dialah azali. Yang azali cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jelas yang menciptakan matahari itu adalah Allah. Karena sifat Allah bukan diciptakan, bukan juga menciptakan diri sendiri. Dialah azali. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir, dia ada di sana. Dialah sebab dibalik adanya jagat ini. Dialah sebab kenapa kita bisa hidup. Dialah sebab adanya kehidupan dan adanya akhir. Allah. Karena Allah sifatnya ajali. Tidak berawal, tidak berakhir. Ada. Selesai sampai di situ. Maka dari sini akliyah kita mentok. Kira-kira membantah atau membenarkan? Nggak ada cara lain. Kenapa? Karena manusia itu terbatas akliyahnya. Yang ini sudah dibantah akal, ya kan? Yang dua ini dibantah akal. Yang ini logis, sangat logis, sangat masuk akal. Dia itu azali, tidak berawal, tidak berakhir. Dialah yang menciptakan matahari yang kita lihat setiap pagi. Dialah yang menciptakan bumi. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita kemudian keturunan kita. Dan dia pula yang menciptakan surga dan neraka. Gitu Pak. Udah nggak bocor halus lagi. Ya kan? Tapi kan di materi berikutnya harus diujikan. Bocor nggak? Masih tetap bocor atau tidak? Karena materi berikutnya adalah hukum syara. Ketika materi Thoriqul Iman ini sudah selesai, maka pembahasan akidah tuntas. Ketika akidah tuntas, maka kita akan beralih membahas syariah, hukum syara. Ketika membahas hukum syara, maka akan kita uji apakah kita betul-betul tadi melakukan Thoriqul Iman
sampai kepada keberadaan Allah yang merupakan di balik penciptaan langit, di balik penciptaan matahari, di balik penciptaan jagat. Kalau kita sampai tahu nggak sih Pak? Merasakan gitu loh, secara akliyah keberadaannya, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat dahsyat. Ketika kita sholat itu nggak akan sama lagi, bahwa yang kita sembah itu Allah. Allahu Akbar, ya Allah, memang menghadap kepada Engkau. Beda dengan yang hari-hari sebelumnya. Allah sama dengan kemarin. Allah. Enggak kan gitu. Seharusnya kita akan mempersiapkan diri sebelum sholat, pakaian terbaik. Kenapa? Kita akan menghadap pencipta jagat. Kita akan menghadap pencipta kita. Kita akan malu kalau cuma pakai kaosan doang. Gak sopan amat sih sama pencipta kita, kaosan doang, bawa ketek lagi. Ya, kita akan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Belum lagi kita buktikan masalah Al-Quran. Ya, insya Allah itu next. Hari ini tuntas sebenarnya. Target Al-Fakir adalah menghadirkan dengan akliyah tadi bahwasanya ada pencipta jagat, dan pencipta itu hanya satu, yang azali, dan yang azali hanya satu, yaitu Allah. Berarti kalau kita meyakini pencipta jagat itu hanya Allah, berarti Rabb itu hanya satu, yaitu Allah. Berarti keyakinan yang lain kasihan. Mereka meyakini sesuatu yang belum mereka buktikan, yang belum tentu kebenarannya, tapi dijadikan keyakinan. Ya kan? Ada geram rahmatullah. Ini adalah salah satu yang bisa Al-Fakir sampaikan, bahwasanya mencapai keberadaan Allah itu sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena Allah telah berikan kita alatnya. Nah, kalau kayak tadi kita bilang mau ke Jakarta, gimana? Ya pakai alat. Yang sederhana apa? Kaki, jalan kaki. Yang bisa lebih biar nggak capek gitu loh, ya pakai motor, pakai bis, pakai ini. Sampai nggak ke tujuan ya, sampai tujuan. Sama seperti halnya menjangkau keberadaan Allah, harus pakai alat. Alat apa? Akal. Kita verifikasi, kita timbang. Maka keyakinan kepada selain Allah itu adalah keyakinan yang salah. Bahwa Allah itu memang ada. Dialah di balik penciptaan langit, di balik penciptaan matahari. Kalau kita ngomong lampu itu ada yang memproduksi. Siapa yang produksinya? Siapa? Lampu. Lampu merek apa dulu? Lampu merek apa dulu? Philips. Berarti yang produknya? Philips. Ya kan? Iya. Kayak gimana pabriknya? Di mana pabriknya? Inggris. Cikarang. Kan begitu? Iya. Nah, bisa kita ini kan. Oke. Sama seperti halnya itu, kita bisa menjangkau siapa pencipta langit, siapa pencipta matahari yang agung itu. Dialah Allah. Bisa nggak kita lebih daripada itu? Bisa nggak? Sama, pakai tamsil juga. Ini kan pasti ada yang membuatnya. Ini pasti ada yang membuatnya. Kan mustahil terjadi secara alami. Ya kan? Iya. Iya, ada air, kemudian ada plastik, kemudian dia berjalan sendiri. Kan mustahil. Pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Siapa? Manusia. Nah, siapa manusianya itu? Ini yang ini ya Pak. Nggak ngomongin yang lain ya. Awas loh, ngomongin yang lain. Yang ini loh, yang mereknya ini, air kemasan ini yang saya pegang ini, ada yang membuatnya? Ada. Siapa yang membuatnya? Pabrik. Oke. Siapa operatornya pada saat ini? Ada kode produksinya. Siapa? Iya. Siapa? Manusia itu siapa? Laki-laki apa perempuan?
Si fulan. Tergantung seberapa, Tat. Kenapa? Tergantung seberapa Lah maksudnya. iya kan sekarang kita kan mau jangkau itu. Si fulan. Ya? Verifikasi berarti. Kenapa? Verifikasi. Lah ya kita mau menjangkau siapa nih? Pasti kan ada orangnya. Iya. Iya, siapa itu? Laki-laki atau perempuan? Karyawannya. Waktu itu dia pakai baju apa? Di dinas. Iya, baju dinasnya kayak gimana? Seragam. Iya, seragamnya kayak gimana? Gimana? Warnanya apa? Gimana? Nah, ini kita sudah bicara masalah zat. Nah, gitu. Kejangkau nggak? Jangkau. Yang menciptakannya ini operatornya. Kejangkau nggak? Kenapa nggak kejangkau? Karena jangkauan batasan kita hanya sebatas ini mustahil terjadi secara alami gitu aja. Iya. Ini pasti ada yang membuatnya. Membuatnya juga di mana? Di pabrik. Pabrik juga mustahil jalan sendiri. Pasti ada operatornya, kan gitu. Iya. Kalau pertanyaan lanjutan, siapa operatornya? Udah mentok kita. Ya kan begitu? Iya. Karena kita nggak bisa ngejangkau gitu. Tapi karena masih di dunia bisa kita telusuri sebenarnya. Tadi siapa yang sip jaga saat itu? Kan gitu. Ya kan gitu? Iya. Tapi kalau roh yang tadi ya, yang azali, bisa nggak kita telusuri sampai saatnya? Bisa. Yang azali itu Allah. Kayak gimana Allah itu? Kayak gimana Allah? Segede apa? Kalau pun boleh ngomong warna, warnanya apa? Kita ngomongin zat. Kira-kira kejangkau nggak zatnya? Tidak. Jangankan Allah, yang operator ini aja nggak kejangkau. Yang bisa kita jangkau adalah ada operatornya. Udah selesai sampai situ. Sama seperti halnya pencipta yang membuat matahari itu Allah. Zatnya udah nggak terjangkau. Loh gimana mungkin kita mau meyakini Allah tapi zatnya nggak kejangkau? Justru itu harusnya menguatkan keimanan bahwa kita adalah makhluk. Al-insanu huwa mahdud. Manusia itu bersifat terbatas, dia tidak bisa melampaui jangkauan batasannya. Yang tadi di luar daripada jangkauan kita, udah di luar batasan kita. Yang bisa kita jangkau itu hanya ada 3, Pak. Yang kita bisa jangkau hanya ada 3. Al-kaun wal hayat wal insan. Alam semesta, kehidupan, dan manusia. Dah, hanya 3 itu. Di luar itu, kita nggak bisa menjangkau. Apa di luar itu? Allah. Itu di luar daripada itu. Bahkan malaikat. Malaikat di luar jangkauan ini. Malaikat bagian dari unsur ini bukan? Bukan. Alam semesta? Bukan. Kehidupan? Bukan. Manusia? Oh, jelas bukan. Berarti malaikat itu adalah entitas. Oh, ngomongnya entitas. Sesuatu yang di luar daripada unsur ini. Manusia bisa jangkau nggak malaikat? Tidak. Malaikat itu adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah saja yang bukan daripada jangkauan kita, nggak bisa kita jangkau. Bentuknya, jenisnya, zatnya, nggak bisa kita jangkau. Karena di luar dari jangkauan kita. Apalagi pencipta malaikat. Itu jelas di luar jangkauan kita. Maka oleh karena itu, ternyata memang benar. Jagat ini ada yang punyanya. Kehidupan ini ada yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak yang lain selain Allah? Nggak bisa. Dan mustahil selain Allah. Ini kalimat al-imanu wa tasdikul jazm. Ya. Iman itu adalah pembenaran secara pasti 100%. Tidak lebih daripada itu, tidak kurang daripada itu. Pasti 100%. Maka ketika kita bisa menjangkau keberadaan pencipta matahari tadi, maka sudah jadi. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.